Nah, sehingga ini yang membuat petani kita resah. Karena adanya perubahan jumlah yang diberikan oleh pemerintah. Siapa yang salah di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opsi NTB, kembali lagi kita berjumpa dalam talkshow. Kali ini kita bersama Bapak Hairul Warisin. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi NTB dari fraksi Gerindra. Beliau juga sekaligus sebagai Ketua KTNA NTB. Dan kali ini kita akan talkshow masalah isu kelangkaan pupuk yang selama ini terjadi khususnya di Lombok Timur. Itu juga terbukti dengan data yang dihimpun oleh Opsi NTB di lapangan bahwa beberapa petani mengaku bahwa memang benar sekarang ini petani kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi ataupun non-subsidi. Selain itu yang paling menjanggal saat ini adalah terkait kenapa di tengah pandemi COVID-19 harga pupuk subsidi naik. Itu yang menjadi pertanyaan besar kita di talkshow kali ini. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Haji Hairul Warisin untuk menjawab kerisauan yang terjadi di tengah masyarakat kita, khususnya petani di Lombok Timur. Silakan dijawab. Baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sudah diperkenalkan tadi, saya Haji Hairul Warisin, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari fraksi Partai Gerindra. Menanggapi pertanyaan yang tadi, kenapa harga pupuk ini naik, ya memang saya sendiri sudah membaca. Jadi per tanggal 30 Desember 2020, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan SK terkait dengan harga eceran pupuk tertinggi. Kita tahu bahwa urea pada sebelum tanggal 30 Desember 2020 itu harganya 1.800 ya. Nah, kemudian setelah tanggal 30 Desember 2020 itu harganya naik menjadi 2.200 per kilogram. Nah, kenaikan ini ada riwayatnya sebenarnya ya. Dia punya riwayat bahwa pada dasarnya pemerintah kita mengalami kekurangan anggaran, terutama untuk memberikan jumlah pupuk subsidi kepada para petani di Indonesia ini. Di satu pihak, pemerintah provinsi, petaninya berlomba-lomba membuat ERDKK untuk mendapatkan pupuk subsidi. Artinya semakin banyak permintaan subsidi itu. Nah, sehingga KTNA pusat ya, itu mengusulkan supaya harga dinaikkan saja. Tidak apa-apa, sebatas masih bisa artinya sesuai harga itu ya. Sesuai dengan kemampuan petani kita. Dinaikkanlah menjadi 2.200 itu. Apakah harga 2.200 untuk urea ini mahal? Nah, ini kita kembali sekarang melakukan analisa ya. Nah, di zaman Orde Baru itu selalu identik harga gabah kering panen per 1 kilogramnya dengan harga pupuk urea per 1 kilogramnya. Nah, contoh misalnya, kalau harga pupuk urea 1 kilogram 50 rupiah misalnya, harganya per kilogram, maka harga gabah kering panen itu Rp50 per kilogram. Nah, sekarang di pemerintahan kita yang sekarang ini harga pupuk urea per kilogram 2.200. Harga gabah kering panen per kilogram hampir 4.200. Artinya hampir setengah dari harga gabah kering panen kita, itulah harga pupuk bersubsidi itu. Artinya dari analisa KTNA pusat barangkali ini masih mampu untuk dibeli oleh petani kita. Hanya saja persoalan saking banyaknya petani yang minta subsidi ini, walaupun itu sudah harga dinaikkan, ya tapi kenyataannya
kuota yang bisa diterima tidak sama dengan pada tahun lalu. Ya. Misalnya sekarang, dulu diberikan jatah, misalnya per 1 hektar untuk urea 250 kilo. Ya. Nah, kemudian diberikan SP36 100 kilo. Ya. Diberikan lagi di situ ada yang namanya NPK 100 kilo. Nah, kalau kita jumlahkan ini berapa? 400 kilo untuk 1 kali tanam. Untuk 1 kali tanam. Nah, sekarang ini berbeda. Kalau saya menghitung ya, subsidi yang sekarang ini, urea diberikan hanya 125 kilo. Dan itu untuk 1 tahun. Itu contohnya di desa mana? Nah, contohnya misalnya saya hitung di desa Kota Raja, ya. Lombok Timur ya? Ya, di Lombok Timur. Kemudian hitung lagi di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, ya. Nah, itu jauh sekali dari kebiasaan petani maksudnya. Nah, sehingga ini yang membuat petani kita resah. Karena adanya perubahan jumlah yang diberikan oleh pemerintah. Ya, yang diberikan oleh pemerintah. Siapa yang salah di sini? Apakah Dinas Pertanian Provinsi? Tidak. Saya sudah koordinasi sama mereka. Dinas Pertanian Provinsi contoh ya, memintakan kita jatah untuk NPK 100.000 ton. Diberikan cuma 17.000 ton. Hanya 17% artinya itu dari permintaannya. Ya bagaimana tidak kurang kan? Bagaimana tidak kurang? Nah, ini tentu menjadi masalah yang sangat besar ya bagi petani kita karena adanya perubahan-perubahan ini ya. Nah, itulah yang saya maksud tadi itu. Jadi kalau masalah harga ini saya pikir tidak masalah bagi petani kita. Apalagi NPK harganya cuma 2.400 ya per kilogramnya. Ya mungkin petani kita nganggap itu masih murah ya. Karena NPK itu kan pupuk lengkap. Di sana sudah ada unsur ureanya, N ya, ada unsur SP36 atau fosfat, ada P di situ. Dan ada kalium juga ya. Unsur K itu. Jadi saya pikir NPK itu bagus untuk digunakan oleh petani kita karena dia punya unsur lengkap dan harganya juga bagus ya. Tidak terlalu mahal ya. Tidak terlalu murah juga sih ya. Sederhana sajalah. Kita kembali kepada pertanyaan awal tadi terkait dengan isu kelangkaan pupuk khususnya di Lombok Timur ini. Kita mengatakan tadi beberapa petani kita, malahan banyak petani kita beranggapan bahwa pupuk ini di Lombok Timur langka. Dan itu dibuktikan petani-petani kita sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi maupun non-subsidi di Lombok Timur. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Sebenarnya tidak langka kan. Jatahnya mereka yang kurang. Ya. Yang biasanya mereka dapat 200 atau 250 menjadi 125. Dari mana sekarang dia akan dapat tambahan itu? Ya. Sementara SK-nya sudah ditanda tangan. Tidak bisa. Belum lagi ada persoalan bahwa yang langka ini kita bicara langka ya. Belum lagi ada persoalan bahwa di satu hamparan kelompok tani misalnya, di situ di kelompok tani ada 25 hektar, ya di satu hamparan kelompok tani ini. Nah kemudian yang memiliki lahan di hamparan 25 hektar ini bukan orang di lingkungan di situ saja. Kadang-kadang orang dari luar kecamatan yang punya. Kadang-kadang di luar kabupaten, ya misalnya ini, kenapa kita katakan luar kabupaten? Si Ahmad, ya punya sawah di Kota Raja, kemudian dia menjadi PNS di provinsi, yang ngajakan sawahnya adalah penggarap di situ, penggarap atau suruhannya. Suruhannya ini ya karena tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah kemana-mana, tidak butuh KTP, mungkin tidak pernah buat KTP, ya. Atau ada KTP-nya tapi tidak pernah dilakukan sehingga dia hilang. Pada saat dia diminta sama ketua kelompok tani, mana KTP-nya untuk kita masukkan di EKTP ERDKK, dia tidak ada. Nah, dia mau ngambil ke pemiliknya jauh misalnya. Nah, kemudian dia berpikir, tidak apa-apa, atau juga selama ini tidak pernah kita kekurangan pupuk.
Maka karena dia tidak masuk dalam ERDKK itu, tidak pernah mengumpulkan KTP, yang satu orang ini, bahkan 3, 4, 5, 6 orang di kelompok itu, inilah yang mengatakan pupuk itu langka. Karena memang dia tidak punya jatah. Oh ya. Ya, tidak punya jatah sama sekali. Nah ini yang harus dilakukan verifikasi ulang, ya menurut saya. Lakukanlah verifikasi ulang oleh kelompok taninya, kemudian kelompok tani bersama PPL mengusulkan kembali kepada kabupaten, kabupaten mengusulkan kepada provinsi, nah, nanti provinsi merekapri seluruhnya itu, ya, merekap kembali semuanya itu dan minta itu diperpanjang kepada Kementerian Pertanian atau kepada pemerintah pusat, ya, diberikan waktu, diperpanjang waktunya untuk memasukkan kembali areal dan nama petani yang belum masuk dalam ERDKK itu, ya, itu. Tapi saat ini apakah kita masih bisa melakukan verifikasi itu? Nah, itu yang saya maksud tadi itu, supaya secara berjenjang melakukan ini, kemudian minta kepada Kementerian Pertanian. Agar pemerintah sendiri ya? Iya, pemerintah, ya. Pemerintah ini dalam hal ini, ya, bupati, ya, gubernur, ya, minta kepada pusat, ya, supaya dibuka kembali, diberikan kesempatan kembali untuk melakukan verifikasi, memasukkan nama-nama daripada areal dan petani yang belum masuk dalam ERDKK. Berarti artinya pemerintah kita saat ini baik bupati maupun gubernur belum melakukan permintaan verifikasi ulang ya terkait hal ini? Setahu saya belum. Belum. Makanya saya ingatkan tadi Ibu Kabid di provinsi ya, Pak Kepala Dinas ya, supaya meminta waktu lagi ya, meminta waktu lagi kepada kementerian untuk diperbolehkan melakukan verifikasi terhadap lahan dan orang yang memiliki sawah itu supaya bisa dimasukkan dalam ERDKK. Berarti bisa kita simpulkan di Lombok Timur maupun di kota lain tidak ada kelangkaan pupuk, hanya saja jatahnya yang kurang ya. Artinya kalau kita bilang kelangkaan tidak sebenarnya. Kenapa? Pada saat kita rapat dengan pupuk Kaltim, dengan Petrus segala macam itu, bahkan untuk kebutuhan 3 bulan ada barang itu ya. Tapi karena ini pupuk subsidi, tentu dia disalurkan berdasarkan aturan. Ya. Melanggar aturan tidak bisa. Nah, aturan ini yang sudah dipakai ini kekurangan, ya, kekurangan. Apa yang kurang? Jatahnya. Dari kebiasaan dapat 250 kilo, sekarang dapat 125 kilo, apalagi itu untuk 1 tahun, begitu dibagi 2 sama dengan 62,5 kilo, ini kan ini mustahil. Wajar bagi mereka, ya, di otak petani ini mustahil. Bagaimana saya bisa memupuk dengan hanya 62,5 kilo misalnya kan? Ya. Nah, ini yang ini yang terjadi sementara ini. Nah, oleh karena itu, ini kan bisa dilakukan semacam realokasi sebenarnya. Realokasi. Contoh lah, Kecamatan Ampenan yang saya sebutkan itu. Kecamatan Ampenan ini kalau saya hitung dari jumlah pupuk subsidi yang diterima dibagi dengan jumlah arealnya yang hanya 141 hektar di Kecamatan Ampenan ini, dia dapat 359 kilo ya pupuk ini, baik urea dan NPK kalau digabung kedua pupuk ini, 3 dengan ZA itu dia dapat. Di satu pihak Sekarbila dan Kecamatan Sendubaya hanya 125 kilo, itu dibagi 2 sama 62,5 kilo, kan tidak mungkin. Nah, ini harus pemerintah Kota Mataram, dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Mataram, melakukan realokasi ya kepada kecamatan mereka masing-masing, dibagi rata dulu di situ. Kalau memang analisa tanahnya sama, dianggap sama. Makanya saya koordinasilah sama BPTP di situ ya. Katanya BPTP Badan Pengkajian Teknologi Pertanian ya, yang menganalisa tanah, bahwa kalau di sini wilayah ini diberikan pupuk banyak, ureanya nanti akan jadi cadas misalnya kan, ya tanyakan ke situ ya. Berapa urea sesungguhnya di situ harus dipergunakan, dan pernah enggak BPTP melakukan demplot di situ? Jadi harus ada demplot, harus ada apa di situ, baru komen, ya, baru komen. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini, kenapa pemerintah mengurangi jumlah pupuk subsidi di setiap hektar yang petani garap? Sekarang ini mengalami penurunan jumlah kuota pupuk subsidi di setiap hektar kan? Ya, ini menurut saya ya, menurut saya, karena saya juga koordinasi sama Pak Kadis. Yang pertama, menurut Pak Kadis Provinsi NTB ini, bahwa jumlah permintaan pupuk subsidi semakin banyak
di seluruh Indonesia. Oh, ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya pengkajian atau penganalisaan terhadap kondisi tanah masing-masing wilayah. Bahwa kalau di kecamatan ini diberikan urea banyak, tanahnya nanti cepat cadas, ya, cepat mengeras, ya, sehingga harus diperbanyak organik di situ, dikurangi ureanya. Nah, jadi urea 175 atau 62,5 tadi itu disuruh dia untuk menaruh organik 1 ton di situ atau 500 kilo misalnya. Nah, tapi pada kenyataannya saya lihat ada tidak, seperti Kota Raja misalnya, organiknya tidak ada, yang ada hanya urea dan NPK saja. Nah, ini contoh kecil ya. Nah, makanya ini harus dilakukan semacam evaluasi lagi angka-angka jatah pupuk yang masing-masing kecamatan, masing-masing kelompok tani ini oleh pemerintah kita, ya, oleh pemerintah kita. Apakah itu pemerintah kabupaten, ya, maupun pemerintah provinsi. Kembalilah dikaji angka-angka itu sesuai tidak, itu kan. Kalau memang ini tidak sesuai, ya katakan saja bahwa pemerintah tidak mampu memberikan keseluruhan, ya. Jadi jatah yang ada itu pakai saja itu, habisi saja itu. Ya, nanti kalau kurang usul lagi, kalau tidak dikasih ya pakai non subsidi. Ya. Ya, seperti dikatakan Ibu Kabid Pertanian tadi, provinsi mengajukan 100.000 ton, Ya. khusus untuk pupuk NPK. Ya. Tapi sementara yang terrealisasi hanya 17.000 ton. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi sementara NTB kita tahu sebagai penyanggah pangan nasional, kenapa hanya mendapatkan 17.000 ton? Ya, jadi begini, memang ada dasarnya dia. Kalau menurut saya, dulu disiapkan NPK, katakan oleh pemerintah pusat misalnya 50.000 ton, disiapkan NPK, ya, untuk NTB ini. Tapi yang mampu diserap hanya 19.000 ton misalnya. Oh, berarti oleh pusat mengatakan bahwa NTB itu penyerapan NPK-nya hanya sekian, ya, hanya 19.000 ton. Nah, sekarang kalau kita kasih dia 17.000 ton, ya kita anggap cukup lah, karena yang 2.000 itu kan nanti bisa bisa dibeli oleh petani-petani yang memiliki areal lebih daripada 2 hektar yang tidak boleh menerima subsidi misalnya. Bisa saja anggapannya seperti itu. Ya, ini menurut saya loh ya. Ini menurut saya. Nah, juga yang menjadi pertanyaan kita di sini, dalam aturan bahwa sawah yang lebih dari 2 hektar itu tidak mendapatkan pupuk subsidi. Tapi nyatanya di bawah masih ada ditemukan beberapa petani kita yang mempunyai lahan lebih dari 2 hektar, tapi nyatanya mereka dapat pupuk subsidi. Gimana ini? Iya, sebenarnya kalau kita mengikuti aturan ya, dan kalau kita jujur ini ya, mengikuti peruntukannya ya. Pupuk subsidi ini kan diberikan kepada petani yang tidak mampu, yang kurang mampu lah. Nah, sehingga seperti yang adik sebutkan tadi itu, bahwa petani yang memiliki areal lebih dari 2 hektar itu tidak dapat pupuk subsidi. Itu memang seperti itu. Itu aturannya begitu. Itu aturan seperti itu. Tetapi persoalannya sekarang adalah sepengetahuan saya ini, misalnya Pak Ahmad ya, dia punya tanah di di Desa Loyok misalnya 1,5 hektar, mungkin di Kota Raja dia punya 1 hektar. Di sana penggarapnya 1 hektar masuk dalam RDKK di kelompok itu. Di Loyok 1,5 hektar masuk dalam RDKK itu. Artinya Ahmad ini dapat subsidi kan? Karena tempatnya saja berbeda lokasi ini, sehingga dia tidak kentara memiliki lebih daripada 2 hektar. Ini kan kesadaran diri kalau yang seperti ini. Kesadaran diri ya? Kesadaran diri kalau seperti itu. Artinya, ketika sekarang kita memiliki lebih daripada 2 hektar, dimanapun tempatnya, ya berilah pupuk yang non-subsidi, ya, menurut saya. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang hanya memiliki 15 are, memiliki 50 are, memiliki hanya 10 are misalnya untuk pupuk sayurnya, untuk pupuk padinya, ya berikanlah kepada mereka. Kalau kita bicara aturan, ya, karena memang seperti itu ya, aturannya. Ya, dari perbincangan kita sama Pak Haji dapat kita simpulkan bahwa NTB pada umumnya
kita mendapat jatah pupuk subsidi berkurang untuk tahun ini, Haji kan? Nah, lantas apa solusinya atas kurangnya jatah kita untuk tahun ini? Ya mudah-mudahan sama dengan tahun lalu ya, sejarahnya, ya, perjalanannya. Tahun lalu juga begitu awal-awal bulan Januari, saya koordinasi sama Pak Kadis Provinsi dulu, tahun kemarin ya. Pak Kadis, ini gimana nih pupuk subsidi kita sekarang? NTB dapat berapa? Awal itu kita dapat hanya 153.000 ton. Cobalah Pak Kadis diusulkan itu untuk urea, ya, untuk urea saja. 2020. Untuk 2020. Pak Kadis usulkan saja tambahan. Oh ya Pak Haji, nanti kita minta usulan tambahan. Dan alhamdulillah itu dilakukan ya. Setelah dilakukan, kalau tidak salah saya kurang lebih ya 1 tahun dari jatah awal 153 itu ditambah kita dapat menjadi 184.000 ton urea saja. Urea. Di satu pihak kalau kita kembali kepada kebutuhan ya, bahwa urea untuk di NTB ini dibutuhkan secara real ini. Kebutuhannya 225.000 ton. Ya, apakah untuk subsidi maupun non subsidi, urea saja kita butuh tidak kurang dari 225.000 ton. Nah, jadi mudah-mudahan solusi yang ditanyakan tadi itu adalah mudah-mudahan Pak Kadis kita provinsi, terutama Pak Bupati, Pak Gubernur nanti ya, itu meminta tambahan ya, kuota ya, pupuk subsidi kepada pemerintah pusat, sehingga nanti pemerintah pusat juga bisa memikirkan tentang kekurangan kita ini. Lebih-lebih kita ini kan provinsi NTB adalah provinsi penyangga pangan nasional katanya kan. Kita diandalkan betul ya, dari sisi jagung kita luar biasa, dari sisi beras kita luar biasa ya, sayur mayur juga luar biasa ya. Jadi alhasil karena kita memang agraris ya, harus diperhatikan sama pemerintah pusat. Artinya kekurangan ini ya itu harus ditambah ya oleh pemerintah pusat. Dan kita ini guyon-guyon deh ya, kalau kita kembali kepada tembakau saja. Ya, tembakau kan termasuk kita besar tembakau di sini. Besar, sangat besar. Cukai tembakau saja untuk tahun ini ya, ini yang saya dengar dari KTNA pusat, tidak kurang dari 147 triliun. Dari cukai tembakau saja, negara kita dapat cukai itu. Artinya kan petani yang menjadi dasar di situ. Ya, dia pelakunya, petani itu, petani tembakau. Penanam tembakau. Artinya kalau 147 triliun dari cukai tembakau saja, kemudian saat ini kalau tidak salah kita hanya dapat diberikan subsidi pupuk ini 33 triliun, kan jauh dari kurang itu. Ya tambahlah oleh pemerintah, cukai tembakau itu ambilkanlah sana, tambahkan lagi untuk mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat tani kita. Dengan catatan pemerintah getol, ya. Pemerintah semangat terus untuk memintakan tambahan ini, ya. Perintah kadisnya, minta kadis tambahan, evaluasi terus, tanya terus bagaimana sisa pupuk yang ada untuk bulan ini, untuk tahun dan seterusnya. Nah, sehingga akan kelihatan di situ, akan kelihatan berapa kekurangan kita dan berapa yang harus kita minta tambah kepada pemerintah pusat. Ini harapan saya kepada pemerintah ya. Berarti pemerintah pusat harus, pemerintah daerah maupun provinsi harus sigap mengatasi persoalan ini ya, dengan mengajukan verifikasi ulang atau penambahan kuota kepada pusat. Iya, permintaan. Minta verifikasi ulang ya kepada pusat untuk petani-petani kita yang belum masuk di dalam ERDKK. Baik secara nama, EKTP itu maupun areal gitu ya. Ya, itulah perbincangan kita bersama Haji Hairul Warisin, anggota DPRD Provinsi, fraksi Gerindra, sekaligus Ketua KTNA Provinsi NTB. Sekian dulu pemirsa, untuk video dan talkshow selanjutnya, pantengin terus Opsi NTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.